Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum itu, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan lewat firman yang kami akan renungkan. Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat pembacaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Amos 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan manusia selalu ada pilihan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita sehari-hari, secara pribadi dan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan itu ditentukan oleh pribadi itu sendiri, karena menyangkut selera masing-masing. Dan ketika sudah menentukan pilihan, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka hal itu menjadi resiko dan tanggung jawab kita sendiri. Nasihat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi adalah tentang mencari hal yang baik dan bukan yang jahat. Di dalam ayat ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel lewat Nabi Amos, di mana bangsa Israel harus bertobat. Sebab Allah ingin agar bangsanya kembali menyembah kepada Allah yang benar. Allah sangat tahu apa yang telah diperbuat oleh bangsanya. Di ayat 12a pada pasal 5 ini tertulis, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Tetapi Allah tetap mencari bangsa yang dikasihinya. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada bangsanya untuk datang mencari Tuhan. Yang artinya dengan berkata, carilah yang baik dan jangan cari yang jahat. Cari yang baik adalah mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita orang percaya, terkadang kita masih banyak pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan pilihan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Tuhan sendiri memberi kebebasan kepada kita untuk memilih mengikuti perintah Tuhan atau melanggar. Dan hal ini kita bisa baca dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang tertulis, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Di sini dengan jelas Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih, namun jika salah memilih, tentu ada resikonya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tahu bahwa yang kita pilih sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu pertama, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita memperoleh kebenaran serta memperoleh hikmat yang akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Kita harus meminta hikmat agar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat meminta apa saja kepada Tuhan. Kita dapat berdoa dengan bermohon apa saja kepada Tuhan. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dituntun kepada kehendak Tuhan. Yohanes 16 ayat 13a berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Siapa Roh kebenaran itu? Yaitu Roh Kudus yang kita yakini menuntun dan membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan, bukan kepada yang jahat. Dan dengan keyakinan bahwa orang percaya disertai Tuhan, kita telah mengenal Tuhan. Maka dengan alasan itulah bahwa kita yakin Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita berada. Dan yang kedua, ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Haleluya! Bapak Ibu Saudara, adalah satu keuntungan besar ketika ada Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Maka kita harus memelihara dan menjaga hidup kita dan hati kita, karena Roh Allah hanya mau berdiam di hati orang-orang yang tidak berbuat jahat. Secara manusia kita memang sudah berdosa, tetapi Allah tidak ingin kita hidup terus dalam keberdosaan, hidup dalam kejahatan. Maka selalu ada pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberikan firman-Nya agar supaya kita mencari Tuhan serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwa Dia akan mengasihani kita dan Ia akan mengampuni kita. Yesaya 55 ayat 7 berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab
Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan pengampunan dengan limpahnya kepada orang-orang yang berdosa. Seperti kita juga berdosa di hadapan Allah. Namun kita yang berdosa, Yesus telah menebusnya lewat karya salibnya. Oleh sebab itu, ada jaminan Allah bagi setiap orang percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan serta melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, janji Tuhan memberi hidup serta menyertai kehidupan kita. Teruslah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Bapa yang baik, kami terbatas untuk mengerti, tetapi kami bangga memiliki Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada kami, sehingga membawa kepada seluruh kebenaran-Mu dan akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Serta isilah terus hidup kami dengan Roh-Mu untuk dapat membimbing dan menuntun kami. Tuhan Yesus, sertailah aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan. Lewat pekerjaan apa saja yang kami lakukan, kiranya selalu memuliakan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan dalam segala perkara, baik yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, Tuhan Yesus saja yang menolong. Puji Tuhan, inilah permohonan doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.